Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Kita akan sedikit merubah kebiasaan sebelum kita berbicara, khususnya momen-momen ramai begini. Kita nanti akan kirim Fatihah untuk almarhum, karena faman lam yashkurin nas falam yashkurillah. Yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia, sesungguhnya dia tidak berterima kasih kepada Allah. Apapun ceritanya, ilmu yang atau sedikit pemahaman yang akan kita sampaikan ini diajarkan oleh kita bilanglah syekh kita sebelumnya, maka kebetulan keduanya sudah almarhum, maka kita nanti berkirim Fatihah dulu, baru nanti kita sedikit berbicara, membahas supaya ilmu yang kita pelajari ini mendapat barokah baik dari Rasulullah maupun mendapat restu daripada kedua syekh kita rahimahullah. Baik, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa khususan ila arwah Syekhana Muhammad Hasim rahimahullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa khususan ala arwah Syekhana Samsuddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Alhamdulillah, terima kasih. Baik. Segala puji bagi Allah, kita bertemu kembali di season ke-17. Untuk pertemuan hari ini, Allah masih menganugerahi kita kesehatan, kesempatan, keringanan langkah, juga alhamdulillah kemampuan untuk sama-sama hadir kembali bersilaturahmi dalam kegiatan ngaji, dalam makna ngatur jiwanya, ya, yang kita sebut dengan tarbiyah ruhaniyah, bentukan karakter, pendidikan jiwa, atau pembentukan jiwa. Kemudian selawat beriring salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan senantiasa berselawat, mengamalkan sunnah-sunnahnya, silaturahmi seperti ini juga sunnah Rasulullah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyabsatalahu fi rizqihi wa ayyunsa'alahu fi umurihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin lapang rezekinya, panjang umurnya, sering-seringlah dia menyambung tali silaturahmi. Terlebih-lebih ini tidak sebatas silaturahmi. Di sini kita sedikit berbicara tentang ilmu, artinya majelis kita juga majelis ilmu, majelis yang senantiasa disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Raudhatul Jannah, tamannya surga. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini nggak cuma di taman surga, tapi mudah-mudahan menjadi ahlul jannah atau ahlul surga, dan selalu diberi keberkahan, ya, kebahagiaan fiddin dalam melaksanakan agama, wad dunia, dan dalam menghadapi kehidupan di dunia yang serba banyak permasalahannya ini, kita diselamatkan wal akhirah, dan sampai ke akhirat. Sedulur-sedulur sekalian, sahabat-sahabat sekalian,
kita melanjutkan pembahasan dan kajian kita dari yang kemarin. Kita bicara tentang apa ya, keyakinan ya. Minggu lalu apa tema kita? Ada yang masih ingat? Sepuluh kali ya. Tentang keyakinan ya, ujian Nabi Musa tuh ya. Iya kan? Masih ingat kan? Oh, ini Pak nonton sinetron. Ya, Nabi Musa, kemudian bagaimana peristiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq ya di Gua Sur. Kita cerita betapa memang sulit mempertahankan keyakinan. Sedikit kita mengkaji ulang dalam situasi, kondisi, dan keadaan yang tidak seperti yang kita harapkan. Gampang membangun keyakinan itu kalau semuanya is okay, everything is running well, kata orang Barat. Semua berjalan seperti harapan kita, gampang. Tapi ketika terjadi beda antara harapan dan kenyataan, yang dalam tanda kutip itu disebut masalah, sangat susah mempertahankan keyakinan di situasi-situasi seperti itu. Terus bagaimana sih memiliki keyakinan yang kuat itu? Kan begitu ya. Tentu kita ingin semua tentu ingin punya keyakinan yang kuat. Sahabat sedulur, keyakinan tentu saja sesuatu yang sangat abstrak, sangat tidak ada wujudnya ya, abstrak itu. Tapi ada dan bisa dirasakan. Tapi pengaruhnya dalam hidup dan kehidupan manusia sangat besar. Tergantung, apalagi yang diyakini itu Allah. Orang yakin kepada selain Allah aja orang sudah pede ya. Yakin sama batu cincin, keris, Istanbul, rantai babi ya kan, entah mana rantainya, entah mana babinya, itu aja udah pertentangan di lapangan, apalagi yakin kepada Allah. Keyakinan itu menimbulkan kepercayaan diri. Tapi bagaimana memiliki keyakinan yang kuat? Orang-orang yang terkadang suntuk, galau, ataupun risau dalam menghadapi permasalahan dan segenap kehidupan, tekanan-tekanan kehidupan itu sebenarnya punya keyakinan. Kita bilang sedulur ini yang hadir semua ini ya tetap yakin kepada Allah. Imba kita yang di sini ataupun sedulur-sedulur atau sahabat-sahabat kita yang di luar sana, selama agamanya masih Islam ya masih yakin kepada Allah. Tinggal keyakinan itu tidak memberikan kontribusi terkadang karena tidak kuat, sinyalnya rada lemah di dalam diri. Jadi tidak bisa menyelesaikan perkara yang sedang kita hadapi, atau setidak-tidaknya keyakinan kita itu belum menenteramkan jiwa kita karena masih kalah sama tekanan-tekanan pemikiran, atau masih kalah dengan bolak-baliknya perasaan hati ya. Kolbun, hati itu kalau dalam bahasa Arabnya kolbun, kola bayu kolibu, suka bolak-balik. Ketika hatinya berbolak-balik ya keyakinannya goncang. Ketika pemikirannya tidak terdukung ya keyakinan juga goncang. Bagaimana memiliki keyakinan yang kuat? Nah, ini ada tips. Ada tips, mudah-mudahan bisa diingat dan bisa kita amalkan bersama-sama, terkhusus tentu saja si pembicara Al-Fakir di sini. Yang pertama, saya punya rumus 3B untuk punya keyakinan kuat. 3B. B yang pertama belajar. Ya, inilah rutinitas kita ya. Kita sudah masuk ke B yang pertama, belajar. Belajar itu artinya kita mendengarkan nasihat atau mencari pengetahuan yang bisa memperkuat keyakinan kita. Taklim lah, ya, taklim. Dalam dunia tasawuf, belajar ini bukan hanya sebatas pengetahuan intelektual ya, tapi sifatnya itu pembentukan karakter. Maka dalam dunia tasawuf ada istilah tarbiyah ruhaniyah, pendidikan jiwa. Itu lebih fokus pada pembentukan karakter, bukan hanya transfer ilmu dari otak si pembicara kepada pendengar. Pemindahan intiqalul ilmi, bukan hanya perpindahan ilmu. Kalau perpindahan ilmu saja terkadang tidak bisa membentuk karakter. Pengetahuan belum tentu membentuk kejiwaan kan. Orang tahu kalau nyolong itu salah, belum tentu terus nggak nyolong kan.
Karena pengetahuan tidak mempengaruhi sifat. Orang tahu kemudian judi itu haram, ya masih judi juga. Orang tahu kalau nyeritain orang itu gibah dan dosanya besar, ayyaku lalah ma'akhihi maitam fakarihtu, kan begitu. Apakah engkau mau makan bangkai saudaramu sendiri? Pasti kamu nggak menyukainya. Itulah kalau kita membuka aib orang lain. Dan Allah sangat tidak suka hal-hal seperti itu. Tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas. Kembalilah atau bertobatlah orang-orang yang lebih suka menceritakan keburukan atau aib orang lain daripada mengkoreksi keburukan dan aibnya sendiri. Itu kita tahu itu dosa, tapi kadang-kadang kita belum bisa mengambil sikap untuk menjauhinya. Artinya apa? Tahu tidak membuat orang merubah sifat. Maka tahu ini bukan hak, kemudian terus bukan lantas nggak diambil, kan begitu sih. Ya, kita semua manusia ini kan tahu sih mana baik dan mana buruk. Tapi terkadang kita masih berbuat yang buruk. Kita juga belum melakukan hal-hal yang baik. Padahal kita tahu itu buruk, tapi masih kita buat. Artinya, ini yang mau saya bilang. Kalau belajar itu cuma membuat kita dari tidak tahu menjadi tahu, itu bukan belajar yang dimaksud dalam dunia tasawuf. Karena banyak orang tahu, orang-orang yang notabene punya ilmu dan pengetahuan agama tidak menjamin kemudian dia tidak menjauhi apa yang dilarang, kan? Ya kita pernah dengar, ya mohon maaf, mungkin ini juga menjadi bahan pelajaran bagi kita ceritakan bukan untuk menjelekkan, tidak. Profesor, Doktor, Kiai Haji Said Agil Munawar MA, betul tidak? Yang korupsi dana haji, dia punya pengetahuan, kan? Dia punya pengetahuan tentang ilmu agama. Gak usah cerita halal haram, gak usah cerita baik dan buruk, tapi pengetahuan itu belum menjadi kesadaran untuk menjauhi hal-hal yang tidak baik itu. Nah, satu, kita tahu kalau bermegah-megahan itu tidak boleh dalam agama Islam. Wailul likulli humazatil lumazah. Neraka wain mereka yang suka bermegah-megahan. Tapi kadang-kadang ketika kita sudah punya sedikit rezeki, kita cenderung ingin bermegah-megahan. Padahal Al-Quran mengecam itu. Dan Allah melarang itu. Artinya apa? Pengetahuan itu belum menjadi kesadaran. Artinya secara garis besar, tahu saja ternyata tidak bisa merubah sifat dan tindak tanduk orang. Kalau sebatas pengetahuan, hanya sebatas intelektual. Artinya yang bisa merubah itu ya nilai-nilai spiritual. Bagaimana kemudian pengetahuan itu diserap menjadi sebuah kesadaran, dan dari kesadaran itu melahirkan sikap-sikap positif dari pengetahuan yang positif. Menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Nah, belajar untuk punya keyakinan, kita bilang ada 3B. B yang pertama belajar. Belajar itu bukan cuma sebatas duki dan duduk, tapi bagaimana nilai-nilai yang kita terima, nilai-nilai baik itu yang kita terima dari siapapun, mau dari sini atau mungkin kita dengar ustadz siapa, itu kita serap dan menimbulkan kesadaran tertinggi. Tapi memang dalam dunia tasawuf diyakini dan dipercayai, orang kalau memang mau merubah karakter jiwanya, dia harus datang sama orang yang punya karakter itu. Kita mau belajar sabar, kita harus datang atau belajar sama orang yang punya jiwa sabar. Kita mau belajar ikhlas, ya datang sama yang dermawan, kan? Atau sama orang-orang yang mempunyai sifat itu. Kita mau yakin, ya kita harus datang sama orang yang memiliki keyakinan. Karena orang kalau tak punya, tak bisa bagi. Kita nggak bisa belajar sabar dengan membaca buku. Kita baca 1000 jilid kitab buku tentang sabar, kita belum tentu memiliki sifat sabar. Entahpun ketika baca kita udah nggak sabar, betul tidak? Ya kan? Oke, tenang sih ngarak dibocoi. Kita membaca atau mendengarkan kuliah tentang ikhlas, nggak membuat kemudian kita memiliki sifat ikhlas. Apalagi ketika mendengarkannya kita nggak ikhlas, betul tidak? Banyak hal.
Artinya kalau kita memiliki sifat sabar, sifat ikhlas, sifat yakin, atau semua karakter-karakter yang baik itu, kesadaran-kesadaran baik. Sadar itu kan sabar itu kesadaran yang baik ya. Ikhlas itu kesadaran yang baik. Karena tadi kan kita cerita pengetahuan saja tanpa diserap menjadi kesadaran tidak jadi apa-apa, kan begitu. Nah, kesadaran apa yang mau kita ambil dari pengetahuan? Misalnya kesabaran. Pengetahuan tentang sabar nggak cukup, kita harus punya kesadaran tentang kesabaran, kan begitu. Pengetahuan tentang ikhlas tidak cukup, kita harus punya kesadaran tentang ikhlas. Pengetahuan tentang keyakinan tidak cukup, kita harus punya kesadaran untuk yakin. Pengetahuan tentang tawakal tidak cukup, kita juga harus punya kesadaran untuk senantiasa bertawakal kepada Allah. Nah, kesadaran-kesadaran ini itu kita harus datang sama orang yang jiwanya sadar. Jiwa sadar itu bagaimana? Jiwa sadar itu jiwa yang senantiasa merasa bersama, melihat, mendengar tidak lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak punya kecenderungan kepada selain Allah. Itu jiwa yang sadar. Karena jiwa yang tidak yang nggak ingat, yang nggak connect, yang lupa dengan Allah, itu pada dasarnya jiwa yang tidak sadar. Karena ada hadis yang mengatakan masalul dzakir wa ghairul dzakir kamatsalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang selalu ingat, yang jiwanya ingat, connect kepada Allah itu, dengan yang tidak, itu seperti orang hidup sama orang mati. Artinya kalau dalam pembahasan kita, antara yang orang yang connect itu yang sadar, yang hidup, yang tidak connect adalah yang tidak sadar atau yang mati. Nah, untuk memahami itu kita harus datang sama orang yang punya karakter seperti itu. Kalau tidak bisa. Maka dalam dunia tasawuf ada istilah sohbah. Ada dua jalan untuk belajar. Pertama kita jadi murid, kedua jadi sahabat. Siapa yang mau kita datangi, yang mau kita ambil karakter yang baik dari dia? Ya, bukan cuma pengetahuan, bukan cuma intiqalul ilmi, perpindahan pengetahuan dari otaknya ke otak kita, tapi bagaimana dengan bersama dia karakter kita terbentuk. 4 sahabat Rasulullah itu hidup senantiasa bersama Rasulullah, dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Mereka 4 orang ini senantiasa sering bersama Rasul. Dengan sering bersama Rasul, ya kan, secara nggak langsung karakter mereka terbentuk atau terpapar radiasi karakternya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mereka suhbah, ya kan. Rasul dengan 4 sahabatnya mengambil jalur suhbah sebagai jalur belajar. Belajar dalam arti di sini adalah waris Muhammadi kalau dalam dunia tasawuf, mewarisi akhlak-akhlak Rasul, ya kan. Dengan melihat Rasul, oh Rasul sabar. Akhirnya mereka tahu apa itu sabar tanpa harus didefinisikan. Sabar adalah ini. Karena Rasul itu selalu nyontohi, ya kan. Tidak berbicara melainkan hal-hal yang baik. Faliyakul khairan awliyasmut, itu kan ajaran beliau. Nggak usah banyak cerita, tunjukkan saja, nanti ya orang tahu gitu. Kan istilah Rasul itu mendidik 4 sahabatnya itu kan lebih kepada sikap ya, bukan kepada kalam, bukan ucapan, tapi lebih kepada nyontohi. Begitu juga Rasul kepada yang lain. Maka nggak salah kalau ayatnya itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah datang di dalam diri Rasul itu contoh atau ikutan yang baik dalam segala hal. Ya, bagaimana menghadapi istri, anak, tetangga, jiran, penguasa, orang miskin, orang kaya, masyarakat, semua ini mereka beli Rasulullah itu punya sikap terbaik. Rasul punya karakternya. Nah, Rasul punya karakternya. Karakter-karakter yang dibutuhkan untuk menjalani atau untuk bertemu siapa saja. Maka belajar dalam hal ini adalah yang kita maksud adalah mempelajari karakter Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
bukan sekedar tahu mana baik dan buruk, tapi bagaimana kemudian itu menjadi kesadaran dan menjadi karakter kita untuk meninggalkan yang buruk dan pelan-pelan, sedikit demi sedikit mengerjakan yang baik, tidak sebatas pengetahuan. Nah, untuk punya keyakinan yang kuat, kita kembali lagi. Pertama adalah 3B, saya kasih rumus. B yang pertama, belajar. Belajar ini cuma 2. Sohbah, kalau dari dunia tasawuf ya, dengan kita sering bersama orang yang memang kita ingin pelajari karakternya, atau kita jadi murid. Kita jadi murid. Kita siapapun jadi murid. Nggak peduli mau tua atau muda. Ya ini mohon maaf kan, nggak ukuran usia kan. Bicara itu betul tidak? Jadi murid. Man huwa murid? Siapa itu murid? Man aradallah, yang ingin Allah. Sahabat sedulur, saya bilang, saya di sini nggak tawarkan banyak hal. Yang saya tahu itu cuma Allah. Artinya saya anggap kalau sedulur itu tidak dalam konsep sahabat saya memandang mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada mungkin yang sekelas orang tua saya usianya. Saya mohon maaf adalah murid saya. Betul tidak? Suka atau tidak suka gitu. Karena cuma ada 2 jalur ini. Maka cuma saya anggap murid. Artinya saya anggap jenengan itu ingin Allah. Loh, bukan mau ingin saya gitu loh. Ingin Allah. Karena murid itu al-murid huwa dalam dunia tasawuf man aradallah, mereka yang ingin Allah, ya ingin kenal Allah, ingin dekat dengan Allah, ingin cinta Allah, ingin merasakan kehadiran Allah dalam kehidupannya, baik itu kehidupan pribadinya ataupun rumah tangganya. Itu jadi ya jenengan semua ini ya saya anggap murid kalau posisinya memang tidak dalam konsep bersahabat dengan saya, betul tidak? Ya mohon maaf gitu. Nah, maka hanya dengan inilah kita bisa belajar. Nah, murid itu bagaimana? Loh, murid itu ya punya adab ya. Mohon maaf, ada adabul muta'allim, ada adab-adab orang menuntut ilmu, betul tidak? Ada karakternya. Kita nggak disebut murid kalau karakter-karakter ini tidak kita penuhi, betul tidak? Artinya diantaranya mungkin tidak boleh merasa lebih tinggi, ya kan? Ya masa lebih tinggi gelas daripada ceret ya? Cemana nuangnya, betul tidak ya? Nah, yang kedua, gelas nggak boleh berisi kan? Orang belajar, Pak Ustadz minta air putih, yang saya punya air putih, gelas sampean ada kopinya separuh, betul tidak? Ya pasti rasanya bukan air putih kan? Rasanya kopi. Artinya sedulur, jenengan tuh kalau mau belajar nggak boleh kosong, nggak boleh berisi, harus kosong. Artinya apapun yang saya sampaikan selama tidak keluar dari Quran dan hadis, kan begitu? Dari Quran dan hadis ya harus diterima, betul tidak? Tidak ada boleh pembantah. Loh. Lah orang belajar kalau lalu ya nggak pinter-pinter, betul tidak? Loh kok. Lihat peristiwa Nabi Khidir dengan Nabi Musa ya. Syaratnya apa? Kata Nabi Musa. Kata Nabi Khidir, boleh kalau mau ikut belajar sama saya. Tapi syaratnya satu, mingkem, jangan banyak tanya. Gitu jalan bentar Nabi Musa, Nabi Khidir udah bocori kapal. Kapal siapa lagi kok mau bocori seenak udelmu dewi? Ayo sekali kata Nabi Khidir, betul tidak? Kedua, baru jalan bentar ada anak kecil, betul tidak? Kemudian dibunuh sama Nabi Khidir. Wah, Musa protes. Kejam ini. Cemana ini kok main bunuh? Gak tahu asal usulnya. 2 kali. Kata Nabi, oh iya saya lupa. Terakhir nek cangkemmu sih nyocot, kita pisah, betul tidak? Ya kan gitu ibarat bahasa kita gitu. Kemudian yang ketiga diajak bangun rumah tadi gubuk doyong udah mau tumbang. Kemudian bangunlah
nukang lah, diajak nukang sama Nabi Khidir. Nah Musa ini pertama ya sik sabar, suwi-suwi mau ngasih apik kurang apik, terakhir ya keceplosan juga. Enggak, diri kita main sopo sih, telung kali. Kan begitu sih? Kita pisah di sini. Kau enggak tahu. Kau disuruh belajar, artinya kan begitu. Kau disuruh belajar sama Allah kepadaku, aku lebih tahu dari kau. Kau nggak berhak menjustifikasi apapun tindak tandukku kan? Betul tidak? Iya kan? Pertama, kenapa perahu itu aku bocori? Karena di tengah laut akan ada perompak atau bajak laut. Kasihan ini orang baik-baik. Jadi kalau aku bocori nanti masih jalan bentar, dia akan sadar perahunya bocor. Akhirnya balik, nggak melanjutkan perjalanan. Kalau nggak ini satu perahu bisa mati dibantai bajak laut. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa anak itu kubunuh? Ini kan riwayat cerita-cerita yang umum ya. Nanti yang bisa kita ambil pelajarannya. Karena anak itu besok besar akan menjadi penjahat besar, pembunuh berdarah dingin. Sebelum dia nanti merugikan banyak orang dan banyak kalangan, bagus dia dibunuh ketika masih kecil. Yang ketiga, itu rumah kenapa kita bangun? Ada anak yatim piatu. Rumah itu adalah peninggalan kedua orang tuanya. Dia nggak tahu betapa orang tuanya dulu pernah bekerja keras dan menyimpan harta mereka itu di bawah rumah itu, ya kan? Ini kalau rumah ini nanti seperti nggak bertuan, nanti orang akan menguasai rumah ini, akhirnya kasihan anak. Kan begitu kata Nabi Khidir. Maka kita bangun jadi orang melihat, oh ini rumah ini ada yang ngurusi, ada yang punya. Sampai nanti anak itu dewasa dan balik, dia akan ada yang memberitahu kepada dia betapa, oh itu peninggalan orang tuamu dan di bawahnya itu ada harta yang tersebut. Artinya apa? Ada sudut pandang. Artinya seorang guru dalam hal ini atau siapapun yang kita memang datang kepadanya, kalau kita murid ya sudah, itu begitu. Itu adab belajar. Diam, no comment. Karena apa? Kalau dia kita anggap guru, maka dia pasti lebih tahu dari kita. Kadang-kadang kan ini banyak murid lebih pintar dari guru. Ini kan masalah. Betul tidak? Kalau memang kita lebih pintar, ngapain kita datang sama dia? Kalau begini, ini 8 kali hidup mati, mau kemana pun berguru, gak akan dapat ilmu. Sampai kapanpun sedulur, tak akan dapat ilmu. Kenapa? Ini Ustaz ngomong sepatah, dia udah bantah 3 patah dalam hati. Apa iya? Loh, kan bahaya yang begitu-begitu ya. Loh ini perlu supaya apa? Supaya energi yang sedulur habiskan datang kemari itu tidak sia-sia. Supaya ilmu yang dipelajari nanti barokah. Dan jangan takut ditokohi. Siapa yang bisa nokohi? Karena semua itu masih dalam pengawasan dan pengetahuan Allah. Yahdi mayasa, yadillu mayasa. Enggak ada yang tersesat kalau enggak Allah yang menyesatkan. Dan enggak ada yang mendapat petunjuk kalau enggak Allah yang ngasih petunjuk. Kalau sedulur datang kemari kemudian mendapat enlightenment, pencerahan, dapat petunjuk, itu enggak dari saya. Pasti dari Allah. Enggak dari saya. Maka situ datang tujuannya ya harus Allah. Murid man arada Allah. Murid itu yang ingin Allah. Dia datang kemari dari rumahnya, ya Allah, berilah aku pemahaman, berilah aku pengetahuan. Aku datang ke rumah si Polan. Tujuanku adalah Engkau. Ilahi anta maksudi warido kamat lubi. Ya Allah, Engkau maksud tujuan hamba ini. Jauh-jauh entah dari mana, yang dari Mancang, mungkin dari Cangkolan atau dari Lapikan. Tujuannya jangan saya ini manusia biasa. Harus Allah. Tak boleh menuju kepada selain Allah. Karena yang mau ngasih ilmu Allah, bukan saya. Yang mau ngasih pemahaman juga Allah. Yang mau ngasih ilmu kemari itu nanti ketika sedulur pulang, ilmu itu yang mau dibawa pulang kan bukan dari saya ya, dari Allah. Yang bakal menolong kehidupan sedulur di rumah nanti setelah belajar dan menambah pengetahuan, akhirnya dalam menjalani kehidupan, oh tambah pemahaman, oh subhanallah, oh iya, oh benar, oh itu kan Allah nanti yang ngasih, bukan saya. Maka tujuan belajar yang paling yang benar adalah Allah.
pun ya tetap kita harus beradab dalam menuntut. Bukan berarti tujuannya Allah kemudian kita petekelan jadi murid suka hati. Itu namanya tidak punya adab. Al ilmu al adabu fokol ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Percuma punya ilmu kalau tidak beradab dan berakhlak. Nah, jadi kalau mau punya keyakinan yang kuat, yang pertama tadi B, yang pertama saya bilang 3B, belajar. Ya, belajar. Ya inilah salah satu kita cerita. Saya yakin pelan-pelan aura keyakinan atau chemistry keyakinan itu mulai keluar dari jiwa sedulur dan sudah mulai bisa dirasakan sedikit demi sedikit. Karena apa? Karena kita belajar. Kalau enggak ya mungkin enggak kemari lagi. Nah yang kedua, B yang kedua, beramal. Belajar, wae ngamal ora, ayo podo mawon. Nggak bisa tambah kuat keyakinannya itu. Al ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Mahfuzon bilang begitu. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Lenggen yang wone apa sing mbok rasakno. Betul tidak? Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon yang tidak berbuah. Oh kita belajar, udah yakin Allah maha sabar, ikhlas. Kemudian nggak diamalkan keyakinan itu, masih galau saja. Terus ada apa-apa nggak sabar. Betul tidak? Padahal sudah kita bahas keutamaan sabar, bagaimana kemudian masing-masing juga pernah merasakan manfaat dari sabar. Kalau saya ini kan cuma watawassobil haq watawassobis sob ya. Ingat mengingatkan, sing benar itu begini menurut Quran dan Sunnah, sebatas yang saya pahami. Watawassobis sob, dan ingat mengingatkan dalam kesabaran. Cuman ya pas udah sabar. Tidak ada kisah yang tidak punya hikmah. Betul tidak? Saya kan cuma memotivasi. Allah nggak mungkin menuliskan sebuah cerita yang nggak ada hikmah di baliknya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, nggak ada cerita itu yang nggak memiliki hikmah di belakangnya, yang sia-sia. Engkau nggak akan pernah buat apapun yang sifatnya sia-sia. Pasti semua itu ada maksud dan tujuannya. Dan maksud dan tujuan Allah, karena Allah itu zat yang maha baik, maka apapun cerita yang dibuat Allah dalam hidup kita tidak pernah bermaksud dan bertujuan tidak baik. Pasti baik. Mungkin Allah sedang mengajarkan kita arti kesabaran, arti keikhlasan, arti keyakinan, dan arti ketawakalan atau berserah kepada Allah. Nah, jadi yang pertama tadi B, yang pertama belajar senantiasa. Ya gini terus. Ini aktivitas ini harus menjadi aktivitas rutin kalau kita mau punya keyakinan yang kuat. Ya ada sedulur di sini yang tiap hari. Nggak bisa ya seminggu sekali. Atau nggak bisa seminggu sekali, pinomat sebulan sekali. Kita harus punya aktivitas menuntut ilmu, Pak, Bu. Jangan cuma aktivitas nyari duit ya. Nanti duit nambah, ilmu nggak nambah, yang nambah masalah. Betul tidak? Duit nambah, ilmu nggak nambah. Apa yang nambah dalam hidup ini? Masalah. Ketidakmampuan kita menjawab tantangan. Ketika duit nambah, masalahnya pasti nambah. Betul tidak? Ketika aset nambah, masalah nambah. Lah ilmu enggak nambah. Itu yang nambah sama hidup kita cuma tekanan atau depresi. Ujung-ujungnya stres. Akhirnya stroke. Betul tidak? Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi hidup itu jangan cuma sibuk menambah pendapatan, menambah penghasilan, tapi sibuk juga menambah pengetahuan. Jadi keseimbangan. Pendapatan nambah, pengetahuan nambah. Jadi pendapatan nambah, kehidupan nambah, aset nambah, pengetahuan nambah. Artinya apa? Oh di sini nambah. Bahkan di sini masalahnya nambah. Kalau punya 100.000 masalahnya ya sekitar 100.000 lah. Kalau 1 juta ya masalahnya sekitar 1 juta, kan begitu. Ini pengetahuan harus nambah. Kalau enggak ini kan begini. Akhirnya ketimpa masalah. Nah, jadi beramal ya. B yang kedua, beramal. Semua itu harus diamalkan. Apa amal yang paling gak boleh ditinggalkan orang yang mau kenal Tuhan itu? Murid ya, karena kita belajar konsepnya murid ya.
yang ingin Allah. Kan ini kan mau bicara keyakinan, mau nambah kuat keyakinan. Berarti ingin kenal, ingin sayang, ingin cinta, ingin dekat sama Allah. Amal yang tidak boleh ditinggalkan orang yang memang mau kenal Allah. Yang pertama kita sebut saja dulu 3S. 3S 1Q. 3S-nya itu apa? Sholat. Sholat tidak boleh tinggal, harga mati. Orang yang mau kenal Tuhan, orang yang mau kuat keyakinannya, jangan tinggalkan sholat. Harus beramal. Maka ada ayat Al-Quran, anta'budallah hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Allah terus, buat baik terus, ngamal terus, nanti Allah kasih keyakinan. Lah kita ngamal orang, ngapa-ngapain enggak mau keyakinannya kuat. Dari mana? Dari Hong Kong. Betul tidak? Enggak mungkin ngapa-ngapain enggak. Kepingin punya keyakinanku kuat, ya beramal. Maka bahasa Al-Quran itu anta'budallah hatta ya'tiyakal yakin. Kau beribadah terus kepada Allah. 3S, sholat, sedekah, saum, puasa. 3S 1Q, sholat, sedekah, saum, Quran. Ini amalan yang tidak boleh ditinggalkan orang yang mau kenal Allah. Pertama belajar, kedua beramal. Amalnya itu 3S 1Q. Sholat 5 waktu, usahakan di awal waktu. Bagi laki-laki, usahakan di masjid. Kalau tidak, berjamaah di rumah dengan anak dan istri. Atau di pekerjaan, berjamaah dengan kawan sekerjaan. Boleh juga. Kebetulan jauh dari masjid Pak Ustaz, gimana kalau di kerjaan jamaah? Boleh. Semua bumi Allah. Yang penting tempatnya memenuhi syarat untuk didirikan sholat di atasnya. Betul tidak? Jangan ada najis, kan ada syarat sah sholat, ada syarat wajib. Betul tidak? Itu harus kita pahami. Tak apa-apa. Ya kan? Sholat, sedekah. Amal itu yang nggak boleh tinggalkan juga sedekah, membantu orang. Ada rezeki bantu, ada rezeki bantu. Dari mana? Dari yang masuk. Dari rezeki yang masuk, dari manapun rezeki masuk itu harus ada yang kita keluarkan. Iya, memang secara fikih itu ada kadar-kadar tertentu ya, misalnya zakat penghasilan yang sudah ittifaq Majelis Ulama Indonesia itu kalau 1 juta ya 25.000, 2,5%. Meskipun sudah ada panduan ini, jangan ngandalkan panduan ini. Orang yang mau dekat sama Allah harus lebih dari ini. Apa arti lebih? Gini, 1 hari ini uang masuk dari mana? Oh, kita mungkin 1 hari ini ada 3 uang masuk. Dari angsuran ada, uang kita ngangsur-ngangsurkan. Betul tidak? Dari kerja misalnya entah ngapain ada, betul tidak? Atau mungkin dari orang minta tolong, coba antarkan saya ke sana, kemudian dikasih uang minyak. Ada, berarti ada 3 uang masuk, betul tidak? 3 ini masing-masingnya harus dikeluarkan. Masing-masingnya harus dikeluarkan. Itu arti 3S yang kedua. Setelah sholat, sedekah harus dikeluarkan. Oh, dari angsuran 1 hari ini misalnya 100, keluarkan sedikit aja, mau 2.000 kah, terserah. Yang penting harus ada yang dikeluarkan. Kenapa? Logikanya begini, sedulur. Iya, ini kan sudah punya kita angsuran 100, dari dapat angsuran 100, atau dari sini kita dapat misalnya kerjaan tamanen 1 hari 100, kan begitu. Ini kan sudah punya kita. Atau mungkin tadi disuruh ngantarkan tas siapa, kita dapat 50.000. Nah, ini uang minyakmu, rezeki kan ada 50, jadi 250.000. Ini 100 dan 50 ini harus dikeluarkan. Ini memang sudah punya kita. Kita beli ikan gembung misalnya, atau ikan dencis 1 kilo, kan udah punya kita semua itu kan. 1 kilo itu kan udah punya kita semua. Apa kita makan semua, ibu-ibu? Hah? Enggak kan? Durinya kita buang, kepalanya kita buang. Kita beli jeruk 1 kilo. Apa kita makan semua? Sak kulit-kulitnya? Kan enggak. Ada yang kita begitu juga harusnya bicara rezeki. Dari sini dapat gembung, dari sini dapat jeruk, dari sini dapat jambu. Gembung ini dibuang durinya, jeruk dibuang kulitnya, jambu dibuang bijinya, betul nggak? Kalau nggak ada yang dibuang, 250.000 itu kita nikmati bulat-bulat semua. Artinya kita makan gembung sak durinya, makan jeruk sak kulitnya, makan jambu sak biji. Jangan salahkan kalau suatu saat ini jadi penyakit.
atau jadi masalah, sumber masalah dalam kehidupan. Nah, karena yang harusnya dikeluarkan tidak dikeluarkan. Itu. Ya orang yang dapat rezeki nggak dikeluarkan, rezeki yang dia dapat itu sama dengan makan gembung sak durinya, kelolotan. Dan bicara amal itu sholat. Nah kita sudah bilang orang yang nggak belajar, ya mungkin sholat wajibnya 5 waktu. Lah orang yang mau lebih dekat dan yakin kepada Allah, sholatnya 7 waktu. Duha ditambah duha sama tahajud. Bukan nama nggak sholat, ditambah sedekah. Nah itu. Jadi belajar, beramal 3S 1Q, sholat, sedekah, saum, puasa, Senin, Kamis, semampunya lah. Senin dulu mungkin, Kamis dulu. Karena Allah bisa, karena puasa adalah ibadah yang tidak ditinggalkan para wali atau para nabi. Karena dengan puasa kita merasa dekat dengan Allah. Orang yang puasa itu mesti merasa dekat dengan Allah. Kita bisa aja kan, selalu dibilang ustaz kan sering ceramah, kita ketika wudhu bisa aja minum, curi-curi minum air, betul tidak? Sambil kumur. Tapi kita nggak berani. Kenapa? Karena kita merasa dalam pengawasan Allah. Kalau kita mau merasa dekat dan senantiasa dalam pengawasan Allah, ibadahnya itu puasa. Puasalah kita merasa, karena di saat puasa kita lemah, betul, lemah. La haula wala quwata illa billah. Di situ kita Allah merasa dekat dengan Allah. Maka sholat, saum, sedekah, saum, terakhir baca Quran. Itu amalan yang tidak boleh ditinggalkan orang yang mau kenal Allah. Pinomat habis maghrib ya 1 ayat. Atau ketang-ketang 5 ayat. Shadaqallah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim kan? 5 ayat. Shadaqallah. Boleh lah. Tapi tiap hari. Jangan sekali baca 3 lembar baru sebulan baru baca meneh. Itu nggak bisa. Ini harus jadi amalan rutin. Yang saya sebut jadi amalan rutin. Meskipun 5 ayat, tapi rutin. Ya seenggak-enggaknya masa. Nanti mungkin pertama cuma 5 ayat, besok kan ya bisa 1A. Berapa sih kalau baca Al-Quran 1A ini itu? Betul tidak? Karena baca Al-Quran itu termasuk tombo hati kan? Obat hati. Tombo hati iku ono 5 perkara. Salah satunya itu kan baca Quran. Itu bisa menenteramkan jiwa. Ini harus jadi aktivitas rutin. Bicara berapa? Nah, jadi kita ulang. Selama ini kita cerita keyakinan. Mungkin bertanya-tanya, cemana ya Pak Ustaz biar punya keyakinan yang kuat? Dan kita bilang belajar. Ini menjadi aktivitas belajar, ini menjadi aktivitas rutin. Kemudian beramal. Amal itu 3S 1Q, sholat, saum, sedekah, plus baca Quran. Ini nggak boleh ditinggalkan orang yang mau tambah keimanan dan atau bisa dibilang orang yang mau bahagia dunia akhirat. Ya. Orang yang mau sukses di dunia dan di akhirat, ini dia. Pertama belajar, kedua beramal. Ya kerja itu kan juga beramal ya, mencari nafkah yang halal untuk anak, istri dan lain sebagainya. Itu kan juga beramal, itu kan amal. Berbuat artinya, beramal itu berbuat. Kita tahu mana baik itu kita kerjakan. Itu artinya amal. Cuman kan saya buat gampang aja sholat. Saya kasih garis besar aja, sholat, sedekah, saum, baca Quran. Tapi arti beramal ini kan luas ya. Ya seorang istri, ya kan bangun, kemudian bangun subuh, buatkan minum, nyiapkan sarapan atau masak, nyuci. Ini kan amal semua. Ini nggak cuma sebatas tanggung jawab istri. Ini semua ada pahalanya. Suami bangun, nyiapkan manasi kereta, jeglek manasi kereta itu ada pahalanya karena dia mau nyari nafkah. Semua ada. Anak bangun, kemudian mandi karena mau sekolah, dapat pahala.
Semua yang dikerjakan dan itu baik ada pahalanya. Enak sebenarnya. Maka nggak salah kalau dibilang Rasulullah, kullu ummati dakhalal jannah. Semua umatku itu aslinya masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggak, yang nggak ngerti. Maka segala sesuatu harus ibda bilbas, malah biar jadi amal. Itu syaratnya. Mau ngapain pun awali dengan bismillah. Mau ngapain pun matili cabai, bismillahirrahmanirrahim. Matili cabai, betul tidak? Jadi amal matili cabai. Jangan cuma semua yang diawali dengan bismillah, selama itu pekerjaan baik itu ada jadi amal dan ada pahalanya, nggak sembarangan. Enak sebenarnya masuk surga itu kalau paham. Jadi kita jangan hanya melaksanakan segala aktivitas itu sebatas rutinitas kosong belaka tanpa menyebut nama Allah di awal aktivitas itu, maka nggak jadi amal nanti. Kan begitu. Nah, B yang ketiga ini yang rada sulit. Disinilah rata-rata orang belajar agak bingung. Kalau mau dekat punya keyakinan yang kuat kepada Allah. Pertama belajar, mungkin belajar. Kalau belajar ini kan ada yang tiap malam, ada yang tiap malam, ada yang seminggu sekali, terserah. Tapi kan udah masuk, udah gampang sih, udah tahu belajar inilah untuk cerita. Sampai kapan? Tuntutan belajar sampai kapan? Sampai mati. Nggak boleh berhenti belajar itu. Memang yang berhenti berarti sudah merasa pinter. Orang yang merasa pinter sombong. Orang sombong nggak berhak masuk surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi kibrun walau kana min dzarrah. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan meskipun hanya sebesar biji sawi. Sahabat, ini suara dengar. Camkan dalam hati. Kalau kita udah nggak mau belajar, artinya kita sombong. Tuh. Orang sombong tidak berhak bahagia. Camkan itu. Maka selama orang masih belajar, orang forum begini, ini punya hak untuk bahagia karena dia tidak sombong. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga itu nanti. Kalau di dunia nggak akan tenang hidup, nggak akan damai hidup orang meskipun banyak duitnya, nggak akan tenang atau tentram jiwa orang meskipun sedang tinggi posisinya. Kan begitu. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga itu nanti. Di dunia sudah bisa tahu itu. Meskipun uangnya banyak, kerjaannya nggak pernah perih, tapi jiwanya nggak pernah merasakan ketenangan. Bohong, rumah tangganya akan damai dan sejahtera. Kalau ada kesombongan di dalam diri, orang yang di dalam dirinya ada kesombongan nggak berhak mencium atau masuk surga. Nyium baunya enggak. Di dunia nggak berhak bahagia, nggak berhak tenang, nggak berhak damai, nggak berhak tantram. Apa salah satu tanda-tanda orang sombong? Nggak mau belajar. Nah, ini salah satu tanda orang sombong, nggak mau belajar. Maka yang rutin-rutin ini misalnya, mungkin saya selalu bilang, yang manen masih tetap manen, yang mangkas masih tetap mangkas, yang nukang masih tetap nukang, atau apa lagi? Yang kerjaannya ngajar yang masih tetap ngajar, yang agen masih tetap ngajar, profesi masih sama. Tapi bedanya dulu nggak mau belajar. Dengan profesi yang sama susah mendapatkan ketenangan karena nggak mau belajar. Artinya masih sombong. Pak Wita ya masih dengan profesinya, betul tidak? Tapi dulu sebelum ada aktivitas belajar bagaimana, sekarang bagaimana? Sekarang sudah berhak merasakan yang namanya sedikit ketenangan. Tenang adalah esensi surga. Paham di sini maksudnya? Tenang itu esensi surga. Maka orang yang tidak belajar sombong. Orang yang sombong la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi kibrun walau kana min dzarrah. Tidak akan masuk surga itu nanti. Orang yang di hatinya ada kesombongan meskipun hanya sebesar biji di dunia nggak akan damai, nggak akan tentram. Ada saja masalah.
Nah itu dia. Maka saya bilang, kalaupun sedulur males belajarnya kemari, tapi tetap harus belajar entah kemana. Tetaplah dalam kondisi, meskipun seminggu sekali ada dalam majelis ilmu. Artinya kita masih mau belajar. Selama kita masih mau belajar, mudah-mudahan kita tidak dicap sombong oleh Allah. Begitu maksudnya. Tetap harus punya aktivitas belajar, menambah pengetahuan. Kalau nggak menambah berarti sudah merasa tahu kan? Lah kalau sudah merasa tahu itu sombong. Lah orang sombong maka sering pening, betul tidak? Merasa tahu rupanya ujung-ujungnya jeplak, betul tidak? Lo kok ngini, kok sombong? Wah ini. Nah, belum selesai B yang ketiga ya. B yang pertama tadi apa? Belajar. B yang kedua beramal. B yang ketiga, wah ini yang agak payah. Disinilah terkadang banyak murid-murid berguguran. Wah ini. Atau nggak usah murid, di sini pun banyak sahabat berguguran. Catat itu. B yang ketiga. Apa itu? Minum dulu, kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Kok saya serius sekali Bu, ya kan, santai aja. WIB kan itu kalau di YouTube.